kalau dulu menulis tokoh yang tokoh sejarah, Mhm. sekarang saya menulis tokoh yang sedang ada di panggung sejarah. Saya juga ketika membacanya ada part atau ada bagian yang bahkan pun saya baru tahunya dari buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di depan saya ini hadir seorang sahabat inspirasi juga bagi saya dan yang spesialnya ya Mas Fuadi ini ya kalau saya mau cerita jujur adalah salah satu fans dari atau idola dari anak saya. Alhamdulillah. Buku Lima Menaranya dia baca bolak-balik di usia anak saya si bungsu ini masih SD. Mhm. Dia kepengen memilih pesantren. Nah, dan karena itu terobsesi dengan pesantrennya Mas Fuadi yaitu Gontor. Meskipun nasibnya karena kan di Gontor spesial ya, pendaftarannya itu tidak match waktu itu dengan kelulusan beliau. Jadi sudah lebih dahulu pendaftaran tapi beliau belum dapat ijazah kan katanya kalau ke Gontor hatta anak presiden pun Iya, nggak ada nego. nggak ada nego untuk waktu itu ya. Dan sekarang beruntung dipertemukan dalam obrolan ini Mas Ahmad Fuadi, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga Masya sama-sama ya, Allah. Coach Iman juga. Dengan syukur kehadirat Allah, sehat dan ini kesempatan yang sangat baik berarti kita berkenan ngobrol ya. Oke, saya dahului mungkin obrolannya karena buku yang ada di depan kita ini kayaknya akan jadi tema obrolannya. Hamba Sang Maha Cahaya di saat cahaya menuntun kita. Luar biasa nih. Jadi saya mau nanyanya dari mungkin bagian yang simpel tapi bisa jadi ini pengetahuan untuk saya dan banyak orang mungkin yang penasaran. Dari sejumlah novel yang Mas Puadi tulis pun juga kami mendengar, tahu dan membaca ada buku biografi juga. Mhm. Nah, apa yang spesialnya menulis buku ini? Buku Hamba Sang Maha Cahaya ini, ya. Ya jadi Mas Iman saya itu awalnya kan menulis novel ya, Ah, itu Negeri dia. Lima Menara, lalu ada Mhm, kelanjutannya Ranah Tiga Warna, mhm, Rantau Satu Muara. mhm, Nah, di satu momen dalam karir menulis mhm. saya juga menulis novel biografi. Oh, Nah, novel oke. biografi ini apa? Jadi cerita tentang Hmm. kisah seseorang, fakta, tapi diceritakan dengan narasi novel. Jadi Oh, dia tidak I hanya see. fakta-fakta, tapi ada ayunan ceritanya. Oke, oke, Nah, oke. yang pertama itu saya menulis, Merdeka Sejak Hati. Itu novel biografi, Lafran Pane, pendiri Hmm, HMI. pendiri Nah, HMI, setelah betul. itu ada novel biografi Buya Hamka. Jadi Mhm. ada 2 tokoh nasional ini, Masya Allah. Kalau yang Buya Hamka dengan judul apa ditulisnya? eee, Buya Hamka Oh, langsung Buya Buya Hamka. Hamka namanya beliau. Nah, lalu kan kemudian, Mhm, saya berpikir, mereka kan semua pahlawan-pahlawan masa lalu ya. mhm, Sementara kita juga punya tokoh-tokoh masa sekarang, bahkan mhm, mhm, yang masih hidup dan mhm. pasti akan beda penggaliannya. Nah, Oke. saya berpikir, kenapa nggak menulis tokoh masa sekarang juga? Jadi ada masa Oke. tuh saya mikir, siapa ya yang akan saya tulis? Mhm. Nah, ini sambil cerita awalnya juga ya. Betul, 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 Jadi justru. pernah suatu hari Heeh. saya diundang talk show di Gontor, ke alma mater saya. Oke. Nah, ada seorang teman, Pak Hmm. Bahtiar, yang selalu bertanya, "Kalau ke Gontor ajak saya." Wah, saya bilang, "Pak, saya akan ke Gontor, mau ikut nggak?" "Oke, Oke, siap." Ya. Jadi oke. kita barenglah ke Tapi Gontor. Pak Bahtiar sendiri sebenarnya bukan alma mater Gontor? Bukan, dia Oke. senang Senang aja aja, oke. melihat, pesantren dan lain-lain. Pak Mhm. Bahtiar Rahman ini juga alumni ISQ. Betul, betul. Nah, di sana saya talk show, beliau saya ajak aja sekalian, "Ayo ikut." Nah, dalam perjalanan pulang setelah Heeh, ketemu Pak Kia dan lain-lain, kita di atas, heeh. mobil di jok belakang ngobrol, "Pak, saya tuh juga menulis, biografi sekarang. Kepikir nggak kira-kira kalau menulis tokoh sekarang siapa?" Oke. Pak Bahtiar bilang, "Kenapa nggak Pak Ari?" Masya Oh, saya Allah. bilang, "Oh, iya juga ya." Dan saya kan terhubung dengan Pak Ari, sebagai murid beliau ya, ikut training tahun 2005 apa 2006 di Oke. JCC. Saya bilang, "Wah, keren juga," gitu. Heeh. "Emangnya beliau lagi mau menulis biografi?" Hmm. "Udahlah nanti saya hubungkan." Nah,
Kata Pak Bahtiar Kata tuh Pak ya. Ya, Bahtiar. ya. Pulang dari Jakarta beliau bikin WA group, Isinya isinya saya, Pak BR, Pak Ari, bertiga WA grupnya. bertiga. Tapi itu WA cuma bersaut-sautan assalamualaikum dan doa aja. Jadi cuma nggak ada lanjutannya. Terus kata Pak Ari, "Ya mungkin belum waktunya," kata dia. Oke. Nah, saya, tentu merasa mungkin Pak Ari juga sama Pak Bahtiar pasti ngomong ya. Dan setelah hampir setahun akhirnya ketemu. Jadi Oke. daripada cuma bersaut-sautan di WhatsApp, ketemu Mhm. di Menara 165 dan di sanalah dimulai, proses menulis ini. Dan bagi saya ini sebuah, pengalaman baru ya. Mhm. Karena menulis cerita orang yang hidup, Yang saya masih bisa ada. konfirmasi. Jadi perbedaannya adalah kalau dulu menulis tokoh yang tokoh sejarah, sekarang saya menulis tokoh yang sedang ada di panggung sejarah, Masya bukan Allah, sudah keren pulang banget. sudah. Jadi Keren saya banget. bisa konfirmasi, saya bisa ngobrol panjang dengan Pak Ari. Luar biasa. Jadi yang saya tadi rasakan, dengar ya, menulis tokoh sejarah yang masih hidup atau yang sedang membuat sejarah Ya. gitu ya. Artinya masih ada orangnya untuk dikonfirmasi. Dan kalau dilihat subjudulnya juga ya, Mas Puadi tidak menyebutkan ini biografi Pak Ari Ginanjar Agustian gitu. Tapi di sini saya membacanya A True Story of Ari Ginanjar Agustian. Apa itu juga salah satu pertimbangannya tadi ya? Karena orangnya masih hidup tadi mungkin belum bisa kita sebut biografi. Atau secara etika penulisan sebenarnya biografi itu apakah memang boleh juga menuliskan orang yang masih ada itu, yang masih hidup? Itu, lahan kreativitas ya. Jadi kita bisa Oke. menamakan sesuai dengan kreasi kita. Kalau Oke. biografi kan tentang perjalanan hidup seseorang. Dia Oke. boleh masih ada atau sudah tidak Sebenarnya. ada. Kalau novel biografi kombinasi kan. Oke. Nah, waktu itu saya berpikir dan ini sebetulnya keputusan judul adalah keputusan bersama ya, juga obrolan dengan Pak Ari dan tim. Akhirnya kita pikir mungkin akan lebih kuat kalau True Story of Ari Ginanjar Agustian. Karena selama ini Pak Ari dikenalnya sebagai pendiri ISQ, lalu trainer yang luar biasa, guru yang luar biasa. Dan cerita beliau terpecah-pecah kan. Kadang muncul di training sini, kadang muncul di speech ini. Mungkin Betul, juga betul. kalau saya nggak tahu kalau di TOT juga keluar nggak itu? Nah, jadi mungkin kepengen bersambungnya adalah antara Mas Puadi berjumpa dengan Pak Bahtiar dan membuat WA group dengan Pak Ari. Mungkin kalau nanti ditelusuri ya waktu tepatnya di sisi saya sebagai murid beliau, sebagai trainer ISQ, juga melihat, mendengar langsung ada upaya dari internal, terutama orang yang sangat dekat dengan Pak Ari ya. Dalam hari ini beliau juga adalah editor dari buku Pak Ari yang ISQ 165 itu. Berarti udah Ya. lama sekali dong. Ya, itu sebenarnya saya mendengar niat untuk yang tadi clue-nya. Kisah-kisah yang tersebar kadang disampaikan dalam bagian training ya, menjadi materi training, itu bagaimana kalau dibukukan. Jadi niat itu sebenarnya bisa saja kalau diurutkan jauh sebelum ada WA group itu sebenarnya. Oke. Jadi ini niat sudah lama. Iya, iya. Dan itu bukan dari Pak Arinya, tapi dari beberapa orang yang sangat dekat dengan beliau tadi menginginkan kisah-kisah ini diabadikan untuk jadi hikmah, jadi pelajaran. Jangan tercecer di mana-mana. Betul, gitu, betul. Ya. Dan luar biasanya beberapa potong kisah di dalam buku Hamba Sang Maha Cahaya, memang saya juga ketika membacanya ada part atau ada bagian yang bahkan pun saya baru tahunya dari buku yang padahal ya Coach Iman tuh sudah berapa puluh tahun sama Pak Ari? Per tahun ini berarti tahun ke-20 lah, menuju ke 21. 20 tahun. Dan Karena ternyata di sini ketemu juga ada yang belum ya. Iya, ada yang belum. Berarti kita berhasil nih ngumpulin betul. ini ya ceceran kisah ini ya. Ya. Itu bagian yang mana? Salah satunya ya, salah satunya adalah
bagaimana ceritanya Oma kita menyebutnya, Mhm, ibunda Pak Ari, iya, ketika awal memutuskan untuk menikah dengan Opa, ya, oke. yaitu ayahandanya Pak Ari, almarhum Bapak Haji Abdurrahim Agustik, gitu ya. Ternyata di situ ada kisah yang, apa ya, mendebarkan, mengharukan bagaimana bahwa Oma diberikan pilihan yang ternyata tegas gitu ya, apakah memilih mengambil sekolah ke luar negeri saat itu, atau memilih untuk menikah dengan almarhum ayahandanya Pak Ariyato. Ada dramanya di balik Iya, itu ya? ada dramanya Iya rupanya iya di iya. situ, dan yang bagian ini sepanjang kami bersama dengan Pak Ari, tidak pernah kami dengar. Jadi terima kasih, betul, potongan-potongan itu ternyata memberi hikmahnya bahwa yang kita anggap sesuatu terjadi begitu saja, Mhm. tidak selalu begitu saja. Ada drama, ada kisah yang itu pasti menjadi pelajaran. Betapa ternyata Oma ya, ibundanya Pak Hari ini juga memerlukan keputusan yang harus berani kan, gitu. Yang menarik juga ini Mhm, agak di luar alur itu, ini saya iya, baru keingat, mhm. Pak Ari ternyata punya love affair dengan Australia. Wah, love affair ini. Kenapa? Heeh. Karena itu terjadi mulai dari Oma kan. Oma punya pilihan menikah atau pergi ke Australia. Oh, iya iya, ya waktu Iya itu kan? beasiswanya ke Australia, belajarnya ya, Iya. belajarnya ke Australia Lalu waktu Pak itu. Ari dalam perjalanan hidupnya juga ke Australia. Lalu setelah itu anak-anak beliau juga di Australia. Iya iya. Lalu setelah itu Pak Ari mengedit buku dan segala macam di Australia. Jadi kita perlu nanya nih, kenapa Pak Ari suka Australia? Mungkin obrolan berikutnya ya, Iya iya. kita langsung nanti yang sempatnya, Mas Wadi atau saya yang nanti tanya ke Mhm. beliau ya. Nah, sedikit gambaran betapa, penulisan biografi yang disajikan dengan novel ini ya, dengan bahasa novel berarti tidak mudah ya. Jadi ada masa inkubasi idenya saja di Mas Wadi dengan bertiga tadi ya, khususnya dengan Pak Ari kan 1 tahun gitu, Iya. baru saling menyapa dulu gitu ya. Di sisi kami juga tahu bahwa ide atau harapan ada kumpulan kisah ini juga sudah jauh lebih dulu sebelum, Mas Wadi buat grup atau buat, WA dengan Pak Ari kan. Nah berarti kalau sejauh itu prosesnya, apa momentum yang akhirnya menyatakan iya ya, di mana dan seperti apa momentumnya itu kemudian bertemulah Mas Wadi dan dilakukan proses-proses selanjutnya untuk penulisan buku ini? Eee, Kalau saya Nah, pahami ya, heeh, Pak Ari itu kan percaya momentum itu sudah diatur di atas sana ya. oke, Dan ketika kita ketemu itu, ya mhm, sudah langsung, mulai menggarap bukunya. Jadi menurut saya masa inkubasi atau setahun itu adalah proses menuju itu. oke, Mungkin Pak Ari sedang ada kesibukan iya atau iya, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan timing, mhm, saya juga waktu itu juga ada kesibukan. Jadi memang sudah diatur begitu kayaknya. oke, Jadi iya, tidak ada yang pencetus khusus ya. oke Ya oke waktunya begitu, sudah oke. diputuskan di atas Masih sana. ingat tepatnya wawancara pertama dengan, Pak Ari, Mas Wadi? Jadi di pertemuan pertama itu belum wawancara. Oh, belum wawancara? Kita masih ngobrol, tapi saya udah mulai ngerekam ya, Oke belum terstruktur. oke Karena saya sendiri untuk membangun cerita ini ada strukturnya. Kalau enggak oke, kan nanti cecerannya berceceran lagi dalam ini, betul betul, enggak ada struktur. Nah, heeh, ketika itu saya membangun struktur cerita Pak Ari ini adalah berdasarkan, kronologi naik mmm, turunnya, badai hidupnya. Jadi Pak oke, Ari ini hidup penuh badai, mhm tapi mhm, alhamdulillah badainya selalu menguatkan ya. masyaallah, Nah, badainya itu terjadi di mana? Ternyata di setiap tahapan umurnya, mulai oh, dari SD, SMP, mmm, mmm, SMA, mmm, kuliah, menikah, bekerja, bahkan badai terakhir itu masih terjadi di dekat-dekat penyelesaian buku ketika Covid kan, oh iya buku heeh, ini menjelang Covid ya ininya? setelah Covid. Atau setelah Covid? Heeh, cuma Pak Ari baru kena Covid, Oh iya iya, mungkin setahun apa 2 tahun sebelum itu. mhm Nah, jadi saya memulai itu wawancaranya baru di pertemuan kedua itu. Setelah kita ketemu, mhm, oke kita akan, Pak Ari oke mhm untuk mhm, ditulis ya. mhm, Nah, dalam pertemuan-pertemuan itu mulai ada penggalian ke dalam.
luar biasa. Dan Hmm, apa ya, karena, saya latar belakangnya wartawan dan memang secara alami saya juga orangnya pengen tahu ya, banyak oke, keponya. Jadi pertanyaannya cukup banyak ya. oke Jadi oke. saya berterima kasih kepada Pak Ari itu menyiapkan waktu Mhm, waktu mhm. dan, perasaan untuk siap dihajar dengan banyak pertanyaan. Pertanyaannya bisa Digali, memojokkan, bukan eee, memojokkan sebetulnya, menggali. menggali ya. Saya pingin ada kedalaman emosi dalam cerita itu. Kalau Mhm, hanya yang di permukaan, ya dia mhm, jadi reportase biasa. Kita pingin mhm. ada adukan perasaan, Luar emosi, biasa. perjalanan. Nah itu agak digali. Dan itu berhasil? Ya, saya Mudah-mudahan. jadi saksinya ya, untuk saya sendirilah. Mhm, Maksudnya, terutama part yang mungkin, bagian-bagian tengah ke akhir itu memang, muatan bawangnya cukup beresiko tuh kalau orang belum siap tuh bacanya. iya, betul, Betul, itu betul. luar biasa. Oke, mmm, kalau ingat berapa lamanya penting untuk kami tahu gitu ya, kalau masih diingat wawancara itu atau pertemuan dengan Pak Ari, tapi lebih penting lagi, mana yang duluan, Mas Puadi buat? Struktur buku itu atau mendiskusikan judul bukunya? Dan dari mana muncul judul yang luar biasa ini? Hamba Sang Maha Cahaya. Jadi, struktur adalah yang pertama ya, karena Pertama kita dulu. pingin Hmm, kelihatan dulu kira-kira dia seperti apa. Jadi oke. kalau itu dia kayak apa kerangka, Mhm, nah wawancara itu buat mengisi dengan dagingnya. hmm, Nah itu yang pertama. Nah dari mana muncul judul? hmm. Seperti buku-buku saya yang lain, Hmm? judul itu adalah sebuah proses. Oh Jadi ya? bisa di awal tuh dapat judul, Hmm? lalu di tengah dapat judul lagi, di perjalanan dapat judul lagi, saya Hmm. biasanya tuh ngumpulin calon judul. Oh, Jadi bisa oke calon judul tuh 15 calon judul tuh sebelum saya oke. pilih yang mana yang menurut saya paling mewakili. Nah, itu yang terjadi di Negeri Lima Menara dan lain-lain. Mhm, Biasanya calon judul itu dari 15 dibikin shortlist, mungkin tinggal 5 atau 3. Nanti mhm, diputar-putar lagi tuh, bisa mhm. diganti-ganti. Lalu saya diskusikan dengan orang-orang yang kira-kira bisa kasih masukan. Nah, sama di buku ini. Nah, Saya punya beberapa judul waktu itu oke. dan saya coba share, dengan Pak Ari. Saya bilang, Pak Ari itu hidupnya, naik turun, tapi selalu dalam posisi gelap dulu nih. Dan tapi di tengah gelap dan remang-remang itu Pak Ari selalu mencoba mencari jalan, mencari yang terang, Oh, mencari cahaya, saya Masya bilang. Allah. Dan cahaya selalu datang, cahaya selalu menerangi, selalu menunjuki. Mhm, Jadi ini akan menarik kalau kita ngomonginnya tentang cahaya. Masya Jadi Allah. banyak kombinasi, saya lupa Mhm, yang mana ya, tapi memainkan cahaya dalam, mhm. dalam Judul-judul pilihan judul gitu ya? itu. Mhm, Nah kemudian saya juga kepikir, Pak Ari itu posisinya apa? mhm, Apa CEO, apa founder, mhm, apa guru, apa suami, apa ayah? mhm. Ya semuanya iya gitu. Tapi yang paling fundamental, Pak Ari adalah seorang hamba. Masya Allah. Dan hamba itu cocok sekali karena Pak Ari sering mengungkapkan itu juga dalam training, Iya dalam iya tulisan, iya. mengingatkan kita ini Mhm, hanya hamba. mhm. Nah, dari koneksi itulah saya pikir seorang hamba yang mencari cahaya. Luar Saya biasa. kemudian ajukan judul, bagaimana kalau hamba cahaya? Masya Allah. Tapi itu nggak langsung kita ketok palu. Dan menurut saya secara brilian Pak Ari memberikan usul tambahan. Bagaimana kalau di antara hamba dan cahaya kita tambahkan Sang Maha. Mmm. Dan saya langsung setuju. Saya pikir ini luar biasa, ini memperkuat judulnya. Karena bayangkan Coach Iman Mhm ya, mhm. hamba cahaya itu bisa multi Tafsir. interpretasi juga. Ya, multi itu. Hamba itu apa? Dia hamba cahaya atau dia hamba tapi cahaya atau gimana Mhm gitu kan. mhm mhm mhm. Nah, tapi kalau ditambah hamba Sang Maha Cahaya, kita bisa Mhm, membedakan. Sang Maha Cahaya sudah pasti yang mhm. maha, yang Iya iya. maha sudah pasti ilahi kan. Mhm Sudah mhm. pasti pasti Allah. Dan ini hamba ini Mmm. adalah hamba Allah. Kalau hamba cahaya aja itu, Iya iya iya. orang bisa Tafsirnya masih banyak ya. bisa banyak tafsir, Iya. benar. Mhm. Nah, saya pikir
bagus. Ya Pak Ari punya ininya lah gitu ya, Taste-nya ya insight atau untuk insight-nya? itunya ya. Ya. Akhirnya kita maju dengan judul ini. Hmm. Ketika judul itu merasa ini mewakili isi buku, barangkali begitu ya Mas Puadinya gitu. Dan ada perubahan ya pada saat meneruskan naskahnya. Karena kalau tadi kami baca ya, maksudnya kami dengarkan, judul ini sebenarnya bagi Mas Puadi, dia bisa berkembang pilihannya, idenya, sepanjang penulisan tadi Ya kalau betul saya betul lihat ya. betul. Nah, munculnya judul sampai kepada Hamba Sang Maha Cahaya itu, kira-kira penulisan sudah selesai atau sudah terkumpul seberapa banyak begitu? Masih ingat Mas Bisa Puadi? disebut penulisan sudah selesai. Oh, judul ini muncul? Ketika Oke. judul kita finalize Oke. itu buku sudah selesai. Oke. Tadi saya lupa juga, Mhm. kenapa Hamba Cahaya awalnya saya juga, ajukan, Mmm. karena dia punya sinonim dengan hamba sahaya. Oke. Kita hamba sahaya Tuhan gitu ya. Heeh, iya iya. Tapi kemudian ditweak menjadi cahaya, Heeh, ditambah sama Pak Ari Sang Sang Maha. Maha, Jadi keren jadinya. dahsyat. Nah tadi kan pertanyaannya Coach Heeh Iman heeh gimana nih, heeh judul dapat, terus apa ada seiring dengan isinya nggak gitu heeh. ya. Ternyata lumayan seiring dengan isinya, Mhm. tapi kemudian saya lengkapi dengan sebuah penutup Mhm yang mhm lebih kemudian melengkapi mhm. koneksinya dengan cerita Judul ya? ini ya. Mungkin bisa saya bacakan Boleh kali ya. boleh, mhm Oke, saya bacakan dari sini ya. mhm Ini cukup panjang, mungkin kita pendekkan aja. mhm. Oke. Ini halaman 333. Ini bagian akhir buku Ya, ya? bagian akhir. Yang Oke. tadi mengkoneksikan dengan judulnya Mhm ya. mhm Ketika orang terperangkap dalam kehampaan, Ari tahu orang itu akan gila mencari makna. mhm Jika tidak berhasil menemukan makna, maka dia bisa terjerumus mencari pelampiasan kehampaan itu. Maka sibuklah orang berburu dunia materi tanpa mempertimbangkan kebaikan. mhm Bahkan kadang-kadang terjerumus kepada narkoba dan segala hal yang negatif. Hanya mhm karena mencari, tapi tidak menemukan apa yang dicari. Ari merasa pencerahan yang dia dapatkan berupa iman, Islam, dan ihsan adalah jawabannya. Sederhana, tapi amat mendasar. mhm Nah, ini saya majuin dikit. mhm. Kini Ari sibuk mempersiapkan kematian, walau dia sendiri tidak tahu kapan akan terjadi. Yang jelas dia ingin mempersiapkan sebuah kematian sebagai sebuah perjalanan paling indah, bebas dari beban dan hutang apapun. Kemudian dia menyiapkan segala hal agar ketika dia tinggalkan semua, tidak ada masalah yang memberatkan siapapun. Ari juga sadar kalau dia punya banyak dosa, masa lalu maupun sekarang. Karena itu dia selalu meminta ampun atas segala kesalahan. Bukankah Allah selalu membuka pintu maaf bagi siapapun? Dan dia akan menyiapkan laporan kepada Rasulullah bahwa dia telah menunaikan janji untuk berjuang selama 20-an tahun terakhir ini. Meninggikan nama Allah, memuliakan nama Muhammad Rasulullah. Langit Jakarta disaput warna kelabu. Awan bergulung-gulung berat, siap mencurahkan hujan. Di kaki cakrawala sesekali tampak urat petir mengerjap-ngerjap terang. Mobil Ari meluncur pulang menuju arah senja. Dari spion mobilnya dia melihat seberkas sinar emas yang lembut, bagai mengambang di angkasa. Begitu kontras dengan latar langit yang semakin gelap. Cahaya keemasan itu memancar dari kaligrafi nama Allah bergaya kufi yang berpendar di puncak Menara 165. Ari merenung, betapa indahnya cahaya dari lampu hasil karya tangan manusia. Sementara Allah menyediakan cahaya yang lebih indah dan cemerlang bagi siapa saja untuk menerangi jalan hidup, menyinari hati, bahkan menerangi semua pelosok alam raya. Berkaca pada pengalaman hidupnya, cukuplah cahaya ilahiyah itu saja satu-satunya penuntun segala sesuatu. Cahaya di atas cahaya. Mobilnya melesat semakin jauh menuju rumah di Depok.
Rinai hujan mulai turun membasahi kaca mobil dan jalanan. Sementara puncak menara 165 yang bercahaya itu tampak semakin mengecil di belakang punggung. Ari tersenyum. Rasanya tugasnya sebagai hamba memang sudah selesai. Saya sudah siap. I'm ready. Dan saya ingin pulang. Dia rindu bertemu Sang Maha Cahaya. Tamat. Masya Allah, Masya Allah. Thank you, Mas Wadi. Ya, jadi koneksinya ke judul tadi. Ke judul tadi Ya. rindu kepada Sang Maha Cahaya itu. Ya. Mungkin saya bercerita dari sisi sebagai seorang murid ya, yang baru 20 tahun per tahun ini 2025 menyertai beliau atau diberi kehormatan ya sebagai Satria 165, sebagai murid beliau, sebagai trainer ISQ. Akhirnya mendengar selalu ya dengan kerendahan hatinya beliau sampaikan ya, di antara pesan yang menguat dari buku ini yang tadi dibacakan oleh Mas Wadi adalah doakan saya. Beliau selalu sampaikan 4 gitu ya. Doakan saya tetap istiqomah, berakhir dengan husnul khatimah, dan pulang ke jannah. Dan beliau selipkan, doakan saya istiqomah dan dijauhkan dari fitnah. Jadi itu luar biasa. Jadi istiqomah, dijauhkan dari fitnah karena saya ingin husnul khatimah, karena saya ingin berada atau kembali ke jannah. Luar biasa. Jadi mungkin Mas Puadu boleh memperkuat ya, karena dalam konteks yang sama kita ini kan jadi muridnya beliau ya, sebagai Mas Puadi tadi pernah mengikuti training ESQ dan merasa di training itu juga dapat enlightenment ya, dapat pencerahan, dapat hikmah yang begitu dalam. Saya percaya juga mungkin membaca buku Pak Ari yang Rahasia Sukses, Kecerdasan Emosi dan Spiritual dengan Iman, Ihsan, dan Islam ya, dengan Ihsan, Iman, dan Islam atau 165. Nah, apa yang sangat khas membedakannya? Ya, buku yang ditulis oleh beliau ya, sebenarnya quote unquote kan itu konteksnya juga tentang cahaya. Cahaya petunjuk Tuhan untuk kita hidup ya dengan satu hati, istilahnya di training ESQ ya, ihsan, 6 prinsip iman, 5 langkah dari hikmahnya rukun Islam. Apa yang sangat berbeda kalau Mas Puadi sebagai penulis sekaligus juga hadir sebagai peserta training ya, pernah hadir sebagai peserta training ESQ. Jadi kalau saya punya 2 buku di tangan saya, bukunya satu yang itu, satu yang ini ya. Nah ini yang membedakan. Tapi ini sorry, ini kan edisi yang revisinya, edisi yang update nih. Karena kan yang buku pertama ditulis Pak Ari, kemudian mengalami beberapa revisi, 2 atau 3 kali revisi seingat saya. Jadi kalau menurut saya pembedanya pertama adalah konten ya. Konten. Konten Hamba Sang Maha Cahaya adalah behind the scene kehidupan Pak Ari. Yang buku satu lagi adalah yang kelihatan dari hasil pergulatan dia. Sudah dalam bentuk terstruktur. Menjadi training. Menjadi training. Menjadi buku. Menjadi buku. Okay. Jadi kalau saya sebagai alumni SQ dan ikut trainingnya sudah terpuaskan mungkin dengan perjalanan yang diajarkan melalui buku ini dan training. Tapi kalau penasaran sebetulnya dari mana sih semua ini muncul? 165 itu dari mana sih? Kenapa seorang Ari Ginanjar sampai menemukan cara menyampaikan 165 seperti ini? Kita perlu membaca ini. Karena baru ketahuan, oh ternyata itu tidak muncul hanya begitu saja dalam setahun 2 tahun. Tidak muncul setelah berguru saja. Tapi muncul bahkan sudah dimulai sejak dari usia-usia SD, SMP yang mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan Al-Quran, mempertanyakan kenapa orang ngaji dan bunyinya kenapa harus menghafalin bunyi-bunyi tulisan Arab itu. Saya nggak ngerti
maknanya. Mhm. Jadi ini adalah perjalanan panjang. Ya, ya. Nah, artinya kalau kita ingin melengkapi ya, Ya, ya. pemahaman ISQ itu, ikut training, membaca, dan bacalah behind the scene-nya ini. I Karena kita akan see. dapatkan, power-nya semuanya Get sudah it. dipersiapkan. Kenapa dia terbangkitkan dalam sebuah, Hmm. training, Mhm. banyak, susah payahnya dalam hidup. Nah, itu tentang kontennya. Yang kedua tentang Mmm. delivery-nya Mmm. atau medium-nya ya. Kalau ini buku yang bercerita dengan seperti saya bilang tadi dengan narasi novel. Mhm. Artinya narasi novel itu ada penokohannya, ada Mhm. dramanya, ada konflik, ada naik turunnya. Mhm. Nah, sementara buku SQ itu cocok untuk orang yang mau mempelajari sebagai materi belajar ya. Mungkin Mhm. materi memperdalam sesuatu, dia Iya, mungkin lebih iya. sistematis. Kalau Oke. ini lebih apa ya, bercerita. Oke, oke, oke. Delivery-nya begitu. Delivery-nya. Ya, Tapi ya. menurut saya ini akan saling melengkapi ya, Baik. akan saling, memperkuat, kita Mhm. memahami, apa itu 165 Oh. tadi. Mungkin saya mau, sharing ya Mhm. sebagai kesaksian lah betapa yang disampaikan Mas Puadi tadi menguat ya, maksudnya benar adanya gitu ya. Kadang sebagai trainer ini suka ditanyain baik oleh para trainer juga di internal ISQ gitu Mhm. ya, maupun para alumni yang dia bukan sekedar merasakan indahnya ya, kepahaman yang bertumbuh, keyakinan yang menguat ya, dengan wasilah atau dengan ikhtiarnya training ISQ itu. Tapi juga di balik itu sering ada yang nanya gitu, kok sedalam itu ya hikmah yang saya terima tentang artinya iman kepada Allah. Mhm. Ini misalnya ya, para alumni selalu cerita, bertahun-tahun saya menghafalkan rukun iman dan yang pertama itu iman kepada Allah. Tapi di ISQ disajikan oleh yang kita sayangi, Pak Ari, dengan sebuah kisah agung dan itu Allah sendiri yang punya kisahnya. Itulah kisah Ibrahim. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya kadang datangnya dari trainer Mmm. murid-murid Pak Ari, terutama mungkin kalau secara umur ya mereka adik-adik saya lah ya, karena kebetulan secara umur ini sudah melampaui setengah abad diberi kehidupan nih. Dan dari setengah abad berarti ada 20 tahun yang beruntung saya ikut bersama dengan Pak Ari ya, menjadi kader beliau, menjadi murid beliau. Misalnya pertanyaannya, Pak Iman, gimana caranya itu kita bisa mengisahkan kisah Ibrahim itu, Mhm. yang setiap tahunnya kita dengar ketika Idul Adha, tapi kok di sini kita bisa begitu dalam berurai air mata dapat pesan tauhidnya. Nah, saya menghubungkannya betapa orang menjadi genap gitu ya, perjalanan antara pengalaman di training, lalu dia paham behind the scene-nya adalah, ini adik-adik saya suka tanya, Pak Iman gimana belajarnya seperti Pak Ari kok menurut mereka mendekati penghayatannya gitu. Mmm. Karena kami sebagai trainer ISQ ini, Mas Puadi ini ada yang menariknya. Kalau mempelajari susunan pesannya, itu sudah ada semacam training notes-nya ya dari Pak Ari, Silabusnya udah jelas, ya. silabusnya sudah Mhm. jelas, bahan-bahannya sudah Iya, dipersiapkan, ibaratnya kita tinggal mengulang apa yang beliau sampaikan. iya, Tapi kebayangkah kalau training ISQ, ya disampaikan trainer lainnya dengan cara seperti itu, betapa garingnya, iya. ya, betapa kita hanya mendengar sebuah rekaman yang tidak ada jiwanya di sana, gitu ya. Nah, saya suka ditanya kebetulan Mas Puadi ya, salah satu kehormatan dan rezeki yang besar, 2005 saya masuk ke ISQ, Masya Allah, Tabarakallah ya, ini malu sebenarnya, tapi ini rasa syukur juga di dalamnya, malu sebagai sebuah kehormatan yang begitu besar. 2007, entah apa yang Pak Ari lihat di saya, tapi 2007 itu Pak Ari sudah memberi kehormatan saya untuk mendampingi beliau sebagai Mmm. asistennya training eksekutif. Dan sampai hari ini biasanya
dulu beberapa senior gitu dibuat tandem bergantian. Ada Pak Hari, ada senior lagi gitu ya, yang mendampingi, lalu ada saya. Nanti ada Pak Hari, ada senior ini yang bergantian, tapi alhamdulillah sayanya yang kemudian diminta untuk tetap, gitu. Nah, adik-adik itu nanya, "Apa sih rahasianya?" Gitu ya. Saya sampaikan, ya kita jangan sekedar meniru apa yang disampaikan oleh beliau. Bertanyalah dengan rendah hati dan siapkan hati kita juga untuk menyelami kisah itu. Meskipun mungkin kita bisa jadi tidak kuat gitu dengan kisah itu. Waktu itu saya bertanya ke beliau, izin Pak Hari, apa yang ada di hati Bapak, ya, di keyakinan Bapak. Kok kalau kami mendengar kisah Ibrahim itu dengan linangan air mata. Dan Bapak pun bercerita dengan begitu menggetarkan kami yang mendengarnya. Beliau hanya tertunduk, tapi beliau sampaikan, kalau Nabi Ibrahim harus menyembelih Ismail. Iman tahu kan kisah hidup saya? Begitulah ketika saya harus kehilangan semuanya, termasuk kehilangan keluarga saya. Perasaan itu hadir ketika Asof menyatakan bahwa Allah di atas segalanya. Dan ketika Allah menguji kita dengan apa yang kita rasa milik kita, apa yang kita rasa sangat kita cintai itu, disitulah Allah Maha Cemburu. Dan disitulah sebenarnya kedalaman makna La ilaha illallah. Connect-lah saya untuk lebih mudah menjelaskannya sekarang dengan ada buku ini. Di satu part yang Mas Puadi tulis, seluruh kisah hidup Pak Hari itu seperti dilipat dalam satu tas yang dibawa pulang dari Bali ke Jakarta. Baca buku itu, dengarkan kisah Ibrahim. Maka Anda akan merasakan bahwa Terhubung ya. seorang yang berkisah di ruangan training itu bukan lagi mengulang kisah, tapi dia sedang mengajak umat ini untuk dengan rendah hati, tidak seberapa kisah-kisah kehidupan kita ini diberending ya para nabi Allah. Termasuk tentu dibanding kisahnya kekasih Allah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya setuju apa yang disampaikan Mas Puadi tadi. Kalau orang hadir di training ISQ, lalu setelah training ya baca ya supaya kenal ya seperti itukah gitu training ini disusunnya gitu ya. Maksudnya apakah dari referensi-referensi buku semata-mata gitu, dari pengajaran yang beliau peroleh gitu ya. Rupanya justru dari kehidupan yang nyata yang beliau jalani. Pernah nggak Coach Iman ini memakai bahan di sini sebagai memperkaya materi untuk training? Justru sebaliknya. Jadi buku Mas Puadi itu bagi kami Training ISQ mempermudah mendalami di balik modul itu ada peristiwa apa. Oh, oke. Asbabun nuzul. Ya, karena sebenarnya hal itu yang kebetulan karena saya mendampingi Pak Ari di eksekutif itu sejak tahun 2007 ya. Nah, berarti 2005 kan saya bergabung gitu ya. Masya Allah 2005 juga dapat rezekinya diangkat menjadi trainer. Karena dulu biasanya prosesnya kan dari seorang asisten trainer kemudian menjadi pilot in command lah ya di dalam kelas training itu ada yang beragam Mas Wadi, ada yang sampai 2 tahun juga belum tentu dapat ijazahnya lah. Masya Allah saya seperti orang lahiran gitu ya 9 bulan kemudian ada sebuah penugasan dan saya masih ingat momentumnya betapa ridhonya seorang guru dan barangkali berpadu padan juga dengan kerendahan hati kita yang kalau belajar itu harus menyerahkan seluruh kehidupan kita dengan ridho kepada Allah antara lain melalui kerendahan hati dan ridhonya seorang guru gitu kan sama seperti ridhonya orang tua bagi kita. Kalau saya memandangnya orang tua adalah jalan kita hadir ke dunia ini sebab kita ada di dunia ini. Tapi guru sebab kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini atas tuntunan Allah. Kan begitu ya. Jadi bagi saya doa Rabbik firli warhamni ya warhamhuma kama rabbayana shaghira, yaitu biasanya sosok itu bermunculan bersamaan gitu. Jadi orang tua yang melahirkan dan guru-guru yang menjadi pembimbing kehidupan saya.
Nah, menariknya justru menguatkan dan memudahkan, Iya, iya. gitu ya. Jadi ada kewajiban para trainer baca buku ini namatin? Ya Aduh, harus. harus khatam berapa Harus kali gitu hatam ya? harus hatam. Dan hatamnya itu justru memang apa ya, ibaratnya didares gitu ya, Heeh. pelan-pelan. Nah, yang menariknya juga sampai hari ini 20 tahun pun ada beberapa modul yang, belum juga, beliau ya bisa menceritakan semuanya, Mmm. gitu. Beberapa alhamdulillah, katakanlah sebab-sebab bagaimana modul itu lahir, itu diceritakan dan itu persis ada di dalam buku ini. Nah, sehingga mungkin, padanannya tadi saya sepakat ya, membaca buku, kecerdasan emosi, spiritual berdasarkan 165 itu seperti panduan sains, panduan keilmuannya, bagaimana praktek ini dalam kemanusiaan kita yang apa adanya, disusun dengan bahasan, novel gitu ya. Nah, itu adanya di buku Sang Mahacahya, saya sih bersepakat itu. Betul, betul. Kira-kira begitu, ya. Ada banyak lain lagi, termasuk, eee, tentang langit yang berwarna merah gitu ya, Mhm. tentang perjalanan Pak Ari seorang, berdualah dengan supirnya almarhum Mas Rino, bagaimana kemudian itu memantik sebuah ilham yang Allah berikan untuk lahir sebuah modul yang besar, namanya Inner Journey. Mmm. Dan memang yang begini-begini ini ya tidak semuanya terenan beruntung ya mendengar kisah secara langsung gitu ya. Iya. Nah, buku ini membantu kami dan Alhamdulillah. mungkin juga membantu umat ya, membantu masyarakat yang menempatkan training ISQ dengan seadil-adilnya sebagai jalan ikhtiar untuk menuntun ya hamba-hamba Allah atau umat Rasulullah di zaman ini yang mungkin ada banyak jalan, ada banyak cara dan siapa tahu ini salah satu cara yang berjodoh ya, menemukan cahaya ilahi itu. Tapi saya merasa sangat beruntung Hmm, juga tuh, hmm, Coach Iman ya, ya, karena pertama hmm, dapat kesempatan hmm. untuk berguru one on one. Itu yang buat kita irinya tuh. Itu pasti iri semua orang kata saya. Nah, wawancaranya udah belasan kali kan, bisa Oh, berjam-jam hmm, menggali langsung ke Pak Ari dan saya kan belajar. hmm. Jadi, itulah mungkin kemewahan saya Masya dalam Allah, menulis ini ya. Bisa banget langsung, banget. bisa bertanya apa saja Mhm. dan, mungkin itu tadi dibilang sama Coach Iman banyak yang iri juga ya. Iya Tapi betul tenang, itu. saya Privilege bagikan lah ya. melalui privilege, saya bagikan dalam tulisan ini. Oke oke. Makasih banyak, Sama-sama. makasih banyak Mas Wadi. Mungkin, saya jadi teringat juga ya, apa yang beliau sering sampaikan ini, ya. Keberuntungan sebagian besar kita ini kadang dibatasi dengan pengertian yang sifatnya materi kan ya. Mudah-mudahan keberuntungan kami dan yang mendengar obrolan kita ini juga sesuatu yang sifatnya imateri, yaitu perjalanan hati kita untuk menemukan cahaya. Ya, jadi kalau saya pernah membaca tulisan di disertasi doktoral kehormatannya beliau di Universitas Negeri Yogyakarta, kebetulan saya membaca kalimat pengantarnya. Salah satu niat beliau menjaga ISQ tetap ada ya. Buku dituliskan, training dijaga kualitasnya, dipersembahkan kepada umat di hari ini. Ya beliau sampaikan dengan rendah hati, ada jutaan Ari Ginanjar yang sebenarnya dia sedang mencari cahaya itu, mencari arti hidup yang sesungguhnya. Jadi mudah-mudahan obrolan kita juga menuntun kepada perjalanan itu Mas Wadi. Ya, Ya, mudah-mudahan gitu ya. jadi buku ini ya Hmm, tentang Pak Ari ya, mhm. tapi judul ini berlaku buat siapa saja. Itu saya suka. Karena kita juga seorang hamba, Ya, siapapun, dan kita mencari cahaya ilahi. Nah, mhm. Pak Ari dalam buku ini menjadi salah satu hamba itu, tapi kita wakilkan dalam cerita yang lengkap. Tapi Masya setiap Allah, pembaca bisa merasakan perjalanan ini dengan caranya masing-masing. Masya Dan Allah. siapa kita? Hanya hamba. Yang kita cari cahaya saja. Luar biasa.
Masya Allah, ya. Ya. Thank you Sama-sama, obrolannya, ya, jadi makasih. sambung ya Kalau dari diterusin bisa sampai malam. betul ya. Jadi sambung antara buku ya ke ruang training dan bagi kami sebagai trainer atau sesiapapun yang mendengar obrolan kita ini atau para alumni ISQ ya. Jadi ada sedikit gambaran ya, bahwa modul training ISQ, buku ISQ disusun bukan sekedar karya fikir ya. Iya, Rupanya itu pergulatan hidup yang dibukukan, pergulatan hidup sebagai jalan, sebagai ikhtiar untuk mencari cahaya yang disimulasikan dalam ruang training, dipadatkan prosesnya. Ya, mungkin seperti itu sebenarnya Mas Fuadi juga tepat, menulis buku tepat kan. banget, benar. Ya, mudah-mudahan menjadi amal soleh Amin, terkhusus amin, kepada amin, ya. yang menjadi perantara ilham pembelajarannya dalam hal ini yang kita sayangi Pak Ari, termasuk juga Mas Fuadi yang sudah menulis bukunya, termasuk juga tentu kami ini ya, para trainer ISQ, seluruh karyawan ISQ, para alumni ISQ, dan tentu saja sesiapa yang mengambil manfaat besar dari ISQ, dari obrolan kita termasuk. Amin, 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 Ya. amin. Terima kasih. Terima kasih Minta banyak. maaf lahir batin atas obrolannya. Sampai ketemu lagi. Kita akan ketemu terus ya, ngobrol Insya lagi. Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.